Selamat datang kembali di video seri 100 filsuf dunia yang akan membahas 100 pemikir utama filsafat dalam 100 hari. Nah teman-teman, kali ini kita tidak hanya berbicara tentang seorang filsuf, tapi kita juga membicarakan seorang matematikawan. Dia seorang ilmuwan dan pelopor yang membentuk dunia teknologi modern. Siapakah dia? Namanya Alan Turing. Ya, dengan konsep revolusionernya tentang komputasi dan kecerdasannya dalam memecahkan kode rahasia selama Perang Dunia II, Turing menjadi sosok yang visioner yang mengubah sejarah. Mari kita dalami pemikirannya, tapi sebelum sampai ke sana, kita kenali dulu siapakah sebenarnya Alan Turing itu. Nama lengkapnya Alan Mathison Turing. Dia lahir tanggal 23 Juni 1912 di London, Inggris. Sejak kecil, Turing menunjukkan minat besar dalam matematika dan sains. Bahkan ketika dia masih SD gitu ya, sekolah dasar, dia pernah berjalan sejauh puluhan kilometer demi bisa datang ke sekolahnya untuk menghadiri suatu kelas. Nah, teman-teman, Alan ini adalah individu yang tumbuh berbeda daripada anak-anak seusianya. Dia punya rasa ingin tahu yang besar dan dia sangat mencintai teka-teki dalam logika. Baik, kisah berlanjut. Dia melanjutkan studinya di King's College, Cambridge, salah satu universitas yang cukup tersohor di Inggris ya. Dan tahukah bahwa dia menjadi salah satu mahasiswa paling brilian di King College. Kemudian dalam perkembangannya Turing pindah lagi ke Universitas Princeton di Amerika Serikat yang gak kalah elitnya. Di sana dia mendalami logika matematika di bawah bimbingan seorang tokoh besar dalam bidang matematika bernama Alonzo Church. Baiklah, kita sudah tahu seperti apa kejeniusan Alan Turing dari kisah hidupnya itu. Tetapi menariknya, kita mungkin belum pernah mendengar bahwa Turing ini menciptakan suatu mesin yang disebut sebagai mesin Turing, di mana mesin ini nantinya akan menjadi awal dari komputer yang sekarang kita kenali. Fondasi ilmu komputer itu dimulai dari mesin yang dibuat oleh Turing ini. Jadi begini ceritanya. Pada tahun 1936, kan Turing menerbitkan makalah legendarisnya. Judulnya On Computable Numbers with an Application to the Entscheidung Problem. Entscheidung ini sebuah istilah Jerman gitu ya. Nah, di karya itu, di dalam makalahnya dia memperkenalkan konsep mesin Turing atau sebuah mesin yang diberi namanya sendiri, di mana itu merupakan model teoritis yang mampu menjalankan algoritma. Di zaman itu ya, tahun 1936, dia sudah menjalankan algoritma untuk pertama kalinya dan memecahkan masalah matematika yang memang belum terpecahkan. Nah, mesin Turing itu akhirnya nanti jadi dasar dari semua komputer modern yang laptop yang Anda temukan, bahkan juga smartphone Anda, itu semua basicnya itu dari mesin Turing ini. Nah, teman-teman bayangkan komputer yang teman-teman sekarang sedang hadapi atau smartphone yang sekarang sedang teman-teman pegang. Secara prinsip, alat itu yang teman-teman pegang atau komputer teman-teman saat ini hanyalah versi canggih dari mesin Turing. Dahsyat nggak? Jadi Turing itu menunjukkan lewat penemuannya itu bahwa masalah-masalah tertentu ya, itu sebenarnya bisa dipecahkan lewat langkah-langkah logis yang terprogram. Nah,
dari situ dia kemudian juga membuktikan bahwa meski alat komputer ini yang atau alat Turing ini dia temukan, tapi dia juga membuktikan bahwa bagaimanapun ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan oleh komputer. Jadi memang akhirnya canggih ya, komputasi ini canggih, tapi tetap ada batasannya. Nah, pemikiran Turing ini akhirnya membuka jalan bagi era teknologi informasi, era di mana seolah-olah segala-galanya bisa diselesaikan, tetapi Turing dari awal sudah memberikan pesan bahwa secanggih apapun tetap ada batasan dari langkah-langkah logis yang terprogram yang kemudian dikenal dengan istilah komputasi. Nah, kalau hanya itu, kenapa dia jadi begitu legendaris untuk dibicarakan? Di mana letak ketokohan dari Turing ini? Baik, dimulai dari ketika Perang Dunia II pecah. Ya, Alan Turing menjadi bagian dari sebuah tim rahasia di Bletchley Park, Inggris, di mana tim itu bertugas memecahkan kode enigma atau teka-teki, di mana artinya apa toh kode enigma? Enigma itu semacam sistem komunikasi yang digunakan Jerman ketika Perang Dunia II. Komunikasi itu terjadi dalam bentuk kode-kode rahasia antara pusat komando tentara Jerman dengan semua tentara yang ada di seluruh Eropa pada saat itu, sehingga kalau itu bisa dipecahkan, Inggris tahu nih Jerman mau menyerang kemana, maka harus bersiap-siap, atau Jerman mau melakukan apa, maka Inggris harus siap-siap, seperti itu. Nah, mesin Enigma yang kemudian ditemukan oleh Turing ini dianggap mustahil untuk mampu memecahkan kode-kode rahasia Jerman itu. Mengapa? Karena ada begitu miliaran kemungkinan kombinasi kode-kode itu toh untuk bisa dipahami menjadi sebuah pesan. Namun dengan kecerdasan dan kerja keras, Turing akhirnya berhasil menciptakan mesin yang disebut bombe atau bombe. Bombe itu adalah alat yang membantu menguraikan pesan-pesan rahasia Jerman. Bentuknya besar dan terus bergerak. Kalau teman-teman ingin melihat kisahnya, sudah ada filmnya tentang Alan Turing. Nah, pekerjaan Turing di Bletchley Park itu tadi dengan tim rahasianya ternyata tidak hanya memberikan keunggulan informasi bagi sekutu, tetapi juga diyakini bisa memperpendek durasi perang hingga 2 tahun. Maksudnya perangnya kemudian bisa dibuat lebih cepat selesai. Meskipun peran semacam ini sangat penting, tapi karya Turing ini kemudian dirahasiakan selama bertahun-tahun setelah perang usai. Setelah perang, Turing kembali fokus pada penelitian. Salah satu kontribusi Turing yang paling terkenal adalah gagasan dia tentang tes Turing, di mana dia mencoba membuat cara untuk menentukan apakah mesin yang dia buat itu bisa dianggap sebagai cerdas atau tidak. Mesin cerdas. Jadi menurut Turing, jika sebuah mesin dapat berkomunikasi dengan manusia tanpa dikenali sebagai mesin, maka ia berhasil melewati tes Turing. Tes Turing ini menjadi landasan dalam diskusi tentang kecerdasan buatan atau AI dan robotika dan bahkan etika teknologi. Bahkan hari ini konsep tes Turing masih relevan dalam pengembangan chatbot, asisten virtual, dan aplikasi pembelajaran mesin. Nah, namun kehidupan pribadi Turing tidak semulus karir intelektualnya. Kehidupan dia penuh tantangan, teman-teman. Pada tahun 1952, dia didakwa karena kasus homoseksualitas.
yang pada saat itu di Inggris dianggap ilegal. Turing akhirnya dipaksa menjalani terapi hormon kimia sebagai bentuk hukumannya. Tekanan yang dia rasakan sangat besar dalam dirinya, sehingga pada 7 Juni 1954 Alan Turing ditemukan meninggal dunia keracunan sianida karena mungkin diduga dia bunuh diri. Banyak yang percaya bahwa dia bunuh diri, meskipun beberapa teori menyebutnya kematian yang dialaminya karena kecelakaan. Tragedi yang dialami Turing ini mencerminkan perlakuan tidak adil yang dialami Turing selama hidupnya. Baru pada tahun 2009, pemerintah Inggris mengeluarkan permintaan maaf resmi atas perlakuan buruk kepada Turing. Pada tahun 2013, Turing secara anumerta diberikan pengampunan oleh kerajaan. Teman-teman, Alan Turing mungkin tidak hidup untuk melihat dampak penuh dari karyanya hari ini, di mana kita bisa melihat AI membantu kita setiap hari. Tetapi meskipun dia tidak melihat apa yang menjadi bagian dari pengaruh karyanya, semoga dia bahagia karena melihat warisan intelektualnya abadi. Dari komputer pribadi hingga smartphone Anda, setiap perangkat itu yang kita gunakan setiap hari itu bukti dari visi revolusionernya Turing. Turing bukan hanya seorang ilmuwan, dia juga seorang pemikir yang berani melampaui batas-batas zaman. Sebagai penghormatan, nama Turing kini diabadikan dalam berbagai penghargaan termasuk Turing Award yang dianggap sebagai Nobel di bidang ilmu komputer. Saya pikir cukup pembicaraan bahasan kita mengenai Turing. Salah satu pertanyaan yang inspiratif dari Turing adalah saat dia bertanya, apakah mesin bisa berpikir? Pertanyaan Turing itu tidak hanya menjadi pondasi bagi ilmu komputer, tapi juga refleksi tentang potensi manusia untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk bagikan video ini, atau berikan like, atau berkomentar untuk diskusi yang lebih menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.